Halo sahabat YouTuber semuanya, ketemu lagi dengan Rudito TV, channel inspiratif untuk Anda. Oke, buat semuanya yang menyaksikan tayangan ini, hari ini saya akan berbicara kelanjutan tentang kemarin yang sudah saya upload, yaitu berkaitan dengan si Raja Tega. Kalau kita menonton tentang Raja Tega, yaitu kita pasti tahu mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan di balik sebuah peristiwa ataupun musibah yang terjadi. Khususnya saat ini dengan adanya bangsa Indonesia yang dilanda COVID-19 ini, bagi setiap orang yang mencari keuntungan di balik musibah yang melanda bangsa Indonesia, itulah si Raja Tega. Saya bilang si Raja Tega itu adalah mereka yang menimbun hand sanitizer, mereka yang menimbun masker ketika orang-orang pada butuh, tetapi justru mereka mencari keuntungan. Hari ini buat kelanjutan daripada video kemarin yang sudah saya upload berkaitan dengan si Raja Tega, hari ini saya akan berbicara tentang si Raja Tega kena karma. Ya. Si Raja Tega kena karma. Kenapa? Saat ini kita semuanya tahu, awalnya si Raja Tega begitu rakusnya mereka berpikir akan mendapatkan keuntungan besar ketika mereka melakukan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa karma itu terjadi. Kenapa? Banyak si Raja Tega yang sudah menimbun banyak harta, menimbun banyak barang-barang yang dibutuhkan masyarakat seperti masker, hand sanitizer, dan juga barang-barang yang dibutuhkan. Hari ini mereka mengeluh bahwa mereka justru tidak untung tetapi justru buntu. Kenapa? Karena ketika mereka menimbun masker, banyak masyarakat dan rakyat yang cerdas sehingga mereka dengan swadaya ataupun dengan kreatifnya mereka membuat masker sendiri, ya. Mereka membuat masker sendiri sehingga si Raja Tega pada waktu mereka nimbun dia berpikir bahwa dia akan menjual harga masker dengan harga yang mahal, harga yang memberikan keuntungan besar bagi dia. Tetapi ternyata masyarakat cerdas, masyarakat mereka kreatif. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Mereka dengan cara kreatifnya, dengan pengetahuannya mereka membuat masker sendiri. Mereka memproduksi masker dengan sekian banyak ribuan, sehingga kita bisa merasakan bagaimana masker yang awalnya oleh karena perbuatan para si Raja Tega menimbunnya, masker yang sempat melambung harganya, justru dalam waktu yang tidak begitu lama masker-masker itu justru kembali harganya stabil, ya. Masker kain dijual cuma 5 ribuan, ya. Nah, pada situasi yang seperti ini, si Raja Tega justru mendapatkan karmanya. Kenapa? Mereka bukannya justru untung, mereka justru buntung. Berseliweran di sosial media, bagaimana para si Raja Tega, orang-orang yang menimbun barang-barang ini mengeluhkan karena mereka tidak lagi bisa menjual harga yang diharapkan. Mau dijual dengan harga modal, ternyata harga masker sudah di bawah itu sekarang. Jadi mereka kebingungan saat ini. Mereka tidak tahu lagi harus menjual dengan harga berapa, ya. Awalnya si Raja Tega yang sudah berpikir bahwa dia akan mendapatkan keuntungan besar justru buntung di sini. Hand sanitizer yang awalnya mereka timbun dengan tujuan nanti di saat sudah begitu langka mereka akan menjual dengan harga yang lumayan tinggi, melambung tinggi. Justru masyarakat kreatif, mereka bisa membuat sendiri. Mereka dengan membuat dengan formula yang mungkin didapat dari informasi yang dia terima. Akhirnya apa yang terjadi? Harga hand sanitizer pun tidak mengalami lonjakan yang begitu rupa, walaupun sempat awalnya melonjak, tetapi kita bisa melihat masyarakat yang cerdas mereka memproduksi sendiri, sehingga orang-orang yang menimbun hand sanitizer, menimbun masker, mereka sekarang kerepotan. Mau menjual dengan harga modalnya juga nggak bisa, karena memang harga-harga masker sudah di bawah harga modal dia waktu memborongnya. Mau jual hand sanitizer dengan harga modal juga nggak bisa, karena sudah banyak hand sanitizer yang dijual-jual itu dengan harga di bawah daripada harga waktu
harga itu sempat melonjak. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa si Raja Tega mendapat karmanya. Mereka yang dari awalnya sudah berpikir tentang keuntungan besar, justru di sini kita bisa melihat mereka mendapatkan kerugian yang besar. Banyak sekali kita melihat mereka bukan hanya ratusan juta, ada yang sampai miliaran. Mereka sudah keluarkan dana untuk menimbun barang-barang itu, tetapi saat ini mereka sedang berpikir mau dijual murah, dia jelas rugi karena tidak balik modal. Mau dijual sesuai dengan modal, tetapi harga-harga sudah di bawah daripada itu semuanya. Jadi saat ini si Raja Tega merasakan apa dari perbuatannya itu. Nah, jadi saya harap bagi si Raja Tega janganlah melakukan hal-hal semacam itu. Coba belajar kita ini memiliki empati, memiliki kepedulian, memiliki kemanusiaan terhadap sesama. Jangan memanfaatkan sebuah bencana, sebuah musibah untuk mencari keuntungan sendiri. Ya, mungkin saat ini juga ada terjadi, yaitu si Raja Tega itu adalah orang-orang yang begitu tega. Contohnya sekarang ini mengkorupsi bantuan-bantuan bagi masyarakat. Ya, sembako yang dibagikan oleh pemerintah, sembako yang harusnya dibagikan dalam harusnya nominalnya berapa sampai ke tangan masyarakat yang berdampak COVID-19, mereka cuma mendapatkan apa gitu kan. Ini di sini juga kadang kita bisa melihat orang-orang yang melakukan ini, orang-orang yang mengalokasikan dana, mengalokasikan bantuan, tetapi kalau orang bilang disunatnya, mereka juga termasuk Raja Tega. Mereka justru memanfaatkan amanah yang diberikan kepada dia untuk mencari keuntungan, sementara dia tidak berpikir bahwa orang-orang yang harusnya mendapatkan itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang berdampak dari COVID-19 ini. Jadi buat semuanya, mungkin saat ini saya percaya banyak di antara teman-teman, banyak orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengeluhkan banyak bahwa bantuan-bantuan itu yang dikorupsi. Bantuan-bantuan itu sampai ke tangan masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, tetapi semakin turun itu semakin habis. Ya, ujung-ujungnya cuma dapat mungkin barang apalah gitu, kalau dinominalkan tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Jadi saat ini mari kita semuanya hati-hati bahwa karma itu terjadi. Jadi buat setiap para orang-orang yang menimbun, orang-orang yang melakukan kecurangan di balik sebuah musibah, di balik sebuah bencana yang terjadi, maka kalian suatu saat akan mendapatkan karmanya. Ya, si Raja Tega mendapatkan karmanya oleh karena ulahnya bukannya untung tetapi justru buntung. Nah, oleh sebab itu mari janganlah kita menjadi orang-orang yang curang dalam hal ini. Ya, justru harusnya kepedulian dan empati yang harus kita bangun di saat musibah ataupun bencana terjadi. Jadi ini buat semuanya, rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat YouTubers, ini adalah kelanjutan dari video saya kemarin bahasanya, yaitu si Raja Tega mendapatkan karmanya. Biarlah kita doakan mereka supaya mereka bertobat dari kebiasaannya, dari perbuatannya yang tidak baik. Itu karena perbuatan tercela, perbuatan yang tidak terpuji. Jadi supaya mereka bertobat sehingga mereka tidak lagi melakukan hal semacam itu. Juga buat setiap orang yang diberikan tanggung jawab menyalurkan bantuan, janganlah bantuan itu disunat, janganlah bantuan itu dikorupsi di tengah jalan. Kasihanlah masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang harusnya mereka begitu perlu dan butuh, mereka justru mendapatkan cuman seberapa sisa dari potongan-potongan yang sudah terjadi. Ya, oke, buat semuanya sahabat YouTubers, jangan lupa komen, like, dan subscribe Rudy Taufik TV, channel inspirasi untuk Anda. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Terima kasih.